pendengar, sejak tahun 2015 kembali mencuat lagi rencana perombakan dana pensiun untuk aparatur sipil negara. Bisa saja dapat 1 miliar langsung atau malah dapat 20 juta per bulan. Yang mana pilihan netizen? Yang pasti akan kita kupas lebih dalam di menanti skema baru dana pensiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menyaksikan sebuah momen yang bisa jadi titik balik bagi jutaan ASN dan pensiunan di Indonesia. Presiden akhirnya angkat bicara dan untuk pertama kalinya kenaikan gaji serta rapel resmi masuk dalam nota keuangan 2026. Tapi di balik euforia ini ada pertanyaan besar yang perlu kita bahas bersama. Apakah ini benar-benar langkah nyata menuju keadilan sosial atau hanya bagian dari narasi politik tahunan? Di video ini saya akan mengajak kalian untuk melihat lebih dekat apa isi pengumuman Presiden, bagaimana respon publik, dan paling penting, apa dampaknya bagi kita semua. Jangan lupa ruang komentar terbuka untuk kalian yang ingin menyuarakan pendapat karena suara kalian adalah bagian dari perubahan. Akhirnya, kabar yang ditunggu-tunggu jutaan ASN dan pensiunan di seluruh Indonesia resmi diumumkan. Presiden menyampaikan langsung bahwa kenaikan gaji dan rapel masuk dalam nota keuangan 2026. Tapi apakah ini benar-benar kabar baik atau ada hal yang perlu kita cermati lebih dalam? Dalam pidato resmi Presiden yang bisa kita lihat di lain pidato RUU APBN 2026 Presiden RI disebutkan bahwa kesejahteraan ASN dan pensiunan menjadi prioritas dalam RAPBN 2026. Ini diperkuat oleh pernyataan Menteri Keuangan dalam video Sri Mulyani buka-bukaan kenaikan gaji PNS dan pensiunan, di mana Sri Mulyani mengungkapkan rencana kenaikan gaji hingga 16% untuk pensiunan. Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp108,7 triliun. Tunjangan profesi guru non PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai. Sekolah rakyat dan sekolah unggul Garuda dan sekolah unggul Garuda transformasi kita perkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik. Kita dorong LPDP untuk menyediakan beasiswa lebih masif lagi di berbagai universitas terbaik dunia. Tahun 2026 LPDP ditargetkan dapat memberi beasiswa sebanyak 4.000 mahasiswa. Semua untuk mewujudkan generasi cerdas, inovatif, produktif, yang siap bersaing di panggung global. Kita harus mengejar ketertinggalan kita di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik. Kelima, kita hadirkan kesehatan berkualitas. Lantas bagaimana terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 atau di 2026? Sri Mulyani ternyata buka-bukaan soal peluang gaji PNS naik di tahun 2026. Sri Mulyani, Menteri Keuangan Sri Mulyani bicara peluang pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri sipil tahun depan meskipun tidak dibahas Presiden Prabowo Subianto dalam nota keuangan hari ini. Sri Mulyani mengatakan pemerintah masih mengkaji kemungkinan itu. Menurutnya kebijakan fiskal untuk 2026 sudah ditetapkan. Untuk gaji, kita juga akan melihat fiskal space 2026 yang tadi mayoritas diisi program-program prioritas nasional, ujar Sri Mulyani pada konferensi pers RAPBN 2026 dan nota keuangan di kantor BJD Jakarta Selatan Jumat pada 15 Agustus 2025. Kemudian kalau kita lihat, sementara itu Sri Mulyani masih merujuk pada kebijakan penerimaan CPNS yang telah disepakati
Ia terus berkomunikasi dengan Menpan RB. Sebelumnya, Prabowo tidak membahas kenaikan gaji PNS pada nota keuangan dan pengantar APBN 2026 di sidang tahunan MPR. Ia hanya membahas postur fiskal dan beberapa kebijakan untuk 2026. Salah satunya perintah untuk Danantara memperbaiki kinerja BUMN. Ia juga menyinggung kebijakan pemangkasan jumlah komisaris dan penghapusan tantiem. Masa ada komisaris BUMN yang rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun, ucapnya disambut riuh anggota MPR. Pada masa pemerintah Presiden Joko Widodo, nota keuangan menjadi momen pengumuman kenaikan gaji PNS. Misalnya pada nota keuangan 2023 mengumumkan kenaikan gaji PNS pada 2024. Pada nota keuangan terakhirnya, Jokowi tidak mengumumkan kenaikan gaji PNS. Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan hal itu akan diumumkan Presiden terpilih Pilpres 2024. Nanti Pak Prabowo lah yang mengumumkan, kata Anas usai sidang paripurna DPR RI tentang RAPBN tahun 2025 di gedung DPR MPR Jakarta 16 Agustus 2024 lalu. Nah, ternyata hingga saat ini memang Sri Mulyani belum ada melakukan pengumuman terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 ataupun di 2026. Sementara diambil dari beberapa sumber lainnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah belum akan menaikkan gaji PNS pada 2026. Menurut Sri Mulyani, pemerintah belum melihat ada kapasitas ruang fiskal untuk kenaikan gaji PNS 2026. Gaji PNS kita melihat belum ada fiscal space. Tahun 2026 mayoritas program prioritas nasional, tegas Sri Mulyani pada konferensi pers RAPBN 2026 dan nota keuangan 2026. Adapun Presiden Prabowo Subianto tidak mengungkit perihal kenaikan gaji PNS dalam paparan RAPBN 2026 dan nota keuangan di sidang paripurna DPR RI. Pada pidato tersebut, Prabowo hanya menuturkan beberapa agenda prioritas pada 2026, antara lain pada bidang pangan, energi, pendidikan, kesehatan hingga perekonomian kerakyatan. Adapun total belanja direncanakan sebesar 3.786,5 triliun. Penerimaan negara ditargetkan sebesar 3.147 triliun. Sehingga defisit APBN mencapai 638,8 triliun atau 2,48% terhadap produk domestik. Reaksi publik pun beragam. Di satu sisi seperti terlihat dalam breaking news Presiden resmi putuskan kenaikan gaji pensiun. Banyak yang menyambut dengan sukacita, tapi di sisi lain kita perlu bertanya, apakah ini hanya janji politik menjelang tahun fiskal baru atau benar-benar langkah nyata menuju keadilan ekonomi? Dan video resmi sah rapel kenaikan gaji pensiunan 16%, Sri Mulyani bocorkan fakta penting RAPBN 2026, juga menyoroti bagaimana rapel gaji akan dibayarkan, tapi belum ada kejelasan soal mekanisme dan waktu pencairan. Ini penting untuk kita soroti bersama. Secara bersama-sama bahwasanya untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara di pensiunan menjadi satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah tertuang di dalam aspek cita 8 program prioritas pemerintahannya dalam periode pertama. Berikutnya Bapak Ibu, rencana ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat reformasi birokrasi dan memberikan penghargaan setimpal atas pengabdian pensiunan dan ASN. Berdasarkan peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, penyesuaian gaji tersebut tercatat sebagai prioritas nasional yang masuk dalam skema total reward berbasis kinerja. Nah, ini merupakan peraturan Presiden yang telah ditetapkan nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, di mana Bapak Ibu ditetapkan soal kenaikan gaji ataupun kesejahteraan aparatur sipil negara dan pensiunan yang tentunya
secara spesifik itu bisa menjadi kebijakan kenaikan gaji yang akan diumumkan besok oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada Nota Keuangan Era APBN 2026. Kebijakan ini disambut positif kalangan PNS dan pensiunan yang berharap langkah tersebut mampu menyesuaikan penghasilan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Meski besaran kenaikan gaji belum diungkap, pemerintah memastikan nilainya cukup signifikan dan akan diumumkan pada waktunya, tepatnya besok hari Jumat. Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo dalam 5 tahun ke depan, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan penguatan layanan publik. Selain menaikkan gaji, pemerintah juga tengah menyiapkan skema insentif kinerja bagi ASN berprestasi yang akan diberikan di luar gaji pokok dan tunjangan. Itu merupakan beberapa poin penting yang menjadi program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan dan juga para sipil negara dimanapun berada. Itu masih mengacu pada PP nomor 8 tahun 2024 dengan persentase sebesar 12%. Supaya lebih jelas nominal daripada regulasi tersebut, ada peruncian nominal gaji pensiunan PNS yang akan ditransfer tiap bulannya termasuk bulan September 2020 yang mendatang berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024. Nah, informasi di sini kami lakukan untuk gaji pensiunan PNS golongan 1A dimulai dari 1.748 maksimal 1.962. Golongan 1B minimal 1,7 dengan maksimal 2.077.300 rupiah. Golongan 1C 1.748 sampai 2.165. Dan untuk golongan 1D minimal 1.748.100 rupiah, maksimal 2.256.700 rupiah. Berikutnya Bapak Ibu, gaji pensiunan PNS golongan 2 dimulai dari golongan 2A maksimal 2.833.900 rupiah. Golongan 2B 2.953.800 rupiah. Golongan 3C 3.078.700 rupiah. Dan golongan 2D 3.208.800 rupiah. Selanjutnya Bapak Ibu, gaji pensiunan PNS golongan 3 yang dimulai dari 3A 1.748.000, maksimalnya itu ada di angka 3.558. Golongan 3B minimal 1.748.100 rupiah, maksimal 3.709.200 rupiah. Golongan 3C 1.748.100 rupiah, maksimalnya 3.866.100 rupiah. Dan untuk golongan 3D 1.748.100 rupiah, maksimal 4.029.600 rupiah. Dan untuk golongan yang terakhir Bapak Ibu, sekaligus golongan yang mendapatkan gaji tertinggi yakni pensiun PNS golongan 4. Dimulai dari 4A maksimal 4.200.000 rupiah, 4B 4.377.000 rupiah, 4C 4.562.000 rupiah, 4D 4.755.000 rupiah, dan 4E 4.957.100 rupiah. Bapak Ibu, itu merupakan nominal gaji pensiunan yang sementara dicairkan sebelum nanti ada regulasi terbaru jika ada kenaikan pada Nota Keuangan Era APBN 2026 yang akan diumumkan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus 2025. Untuk itu, silakan Bapak Ibu terus update informasi terbaru karena pada tanggal 15 Agustus ada informasi terbaru yang disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kalau benar ini akan direalisasikan, maka ini bisa jadi titik balik bagi jutaan pensiunan yang selama ini merasa terpinggirkan. Tapi kita juga harus tetap kritis, apakah anggaran ini akan berkelanjutan? Apakah ASN dan pensiunan di daerah terpencil juga akan merasakan dampaknya? Seperti yang disampaikan dalam Alhamdulillah Prabowo, gaji pensiunan dan ASN naik di RAPBN 2026.
Ini adalah bagian dari agenda besar kesejahteraan nasional, tapi kita sebagai warga negara punya hak untuk tahu lebih dalam dan memastikan transparansi. Jadi, menurut kalian, apakah ini langkah nyata menuju keadilan sosial atau hanya retorika politik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa share video ini agar semakin banyak yang ikut berdiskusi. Karena kesejahteraan bukan hanya soal angka, tapi soal keberpihakan.